Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurarini, non-reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan 3. Bab 2, tindak pidana atau strafbar, fit atau delicts. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, tindak pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan pidana atau criminal acts dan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility dan criminal liability. Terdapat pandangan yang berbeda antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau bisa disebut dualistis. Dan ada pula terdapat pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Jadi, kalau yang dualistis itu seperti perbedaan pandangan, kalau yang monistis itu seperti sama gitu loh. Lalu pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana di sini ada dua, unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif itu di luar diri perilaku, sedangkan subjektif itu terdapat di dalam diri pelaku. Di sini unsur objektif ada perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur lain yang memberatkan, unsur lain tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan yang subjektif ada kesenjangan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau fundament, maksud atau oakmark, dengan rencana terlebih dahulu, atau bisa disebut made for bedat grade, dan ada perasaan takut atau fears. Baik, di sini ada contohnya, pasal 362 tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Di sini ada warna merah yaitu objektif, warna biru yaitu subjektif. Seperti barang siapa mengambil, nah itu terdapat pada objektif. Lalu ada di sini dengan maksud, nah itu terdapat pada subjektif. Lalu ada lagi secara melawan hukum, itu termasuk ke dalam objektif. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik. Yang pertama terdapat pada rumusan delik. Rumusan delik terdapat pada undang-undang. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau bisa disebut free spark. Free spark itu
unsur pidananya tidak terbukti baik objektif atau subjektif. Yang B, elemen yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik. Jadi contohnya kayak pasal 362, tidak tahu fisik barangnya begitu. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau keapaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Jadi pemilik orang itu merasa kehilangan. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Jadi, jika hakimnya merasa ragu, boleh melepaskan yang bersangkutan. Jadi tidak dipidana gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.